Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaula muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia bersama Sifa Official. Kali ini Sifa akan memberikan kabar terbaru dan teraktual dan terpercaya seputar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda tanggal 2 Maret 2022. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan like atau share. Menceritakan Pak Herman nyaris jantungan gara-gara dituduh menghamili Dita. Pada saat itu Pak Herman yang melihat Dita hendak ditabrak truk. Dia pun bergegas mendorongnya ke pinggir jalan. Namun Dita malah pingsan dan tidak sadarkan diri begitu saja. Tentunya Pak Herman kemudian ragu mau membantu karena dia tidak mengenal Dita. Kemudian Pak Herman pun membawa Dita ke rumah sakit dan dia menyerahkan semua barang milik Dita ke bagian administrasi. Dan ketika Pak Herman akan berpamitan pulang, perawat meminta Pak Herman menunggu hingga salah satu keluarga pasien datang. Pilihan lain, akhirnya Pak Herman menunggu keluarga Dita datang ke rumah sakit. Sesaat kemudian, ayah Dita datang menemui anaknya di ruang perawat dan Pak Herman meminta izin untuk pamit pulang. Di sana, ayah Dita menanyakan kepada anaknya mengapa bisa sampai berada di rumah sakit. Namun Dita tidak mau menjawab. Ayahnya dan dokter pun memberitahu bahwa saat ini Dita dalam kondisi hamil. Mendengar itu, ayah Dita sangat terkejut karena putrinya bisa-bisa hamil. Dan dia menanyakan siapa lelaki yang menghamilnya Dita. Dita berbohong sambil mengatakan kalau pria tersebut adalah yang membawanya ke rumah sakit. Mendengar pengakuan Dita, ayah pun bergegas keluar pun untuk menanyakan alamat rumah Pak Herman ke bagian administrasi. Perawat mengatakan jika Pak Herman baru saja pamit pulang dan ayah Dita berusaha mengejar Pak Herman ke sana. Saat itu, Pak Herman yang sedang menunggu taksi tiba-tiba dihampiri ayah Dita dan meminta tanggung-jawaban. Pak Herman pun kebingungan karena dirinya dipaksa bertanggung jawab. Lalu dia menanyakan apa maksud dari orang tersebut. Ayah Dita mengatakan bahwa Pak Herman harus bertanggung jawab pada kehamilan anaknya. Karena bingung, Pak Herman pun masuk ke ruangan Dita dan menanyakan apa maksud dari semua itu. Rupanya, Dita yang takut pada ayahnya sengaja berbohong mengatakan Pak Herman sebagai ayah dari bayi yang dia kandung. Di sisi lain, ayah Dita mendatangi rumah sakit Pak Herman untuk meminta pertanggungjawaban. Pak Hermannya yang merasa tidak menghamili Dita, dia pun menolak bertanggung jawab. Amarah ayah Dita pun meluap dan dia mengejar Pak Herman agar mau mengakui kesalahannya. Marisa sangat shock melihat Pak Herman dipukuli, apalagi suaminya juga dituduh menghamili anak orang lain. Tentu Marisa sangat merasa karena dia
berasumsi Pak Herman kembali berselingkuh dirinya. Lalu Marissa meminta Pak Herman membawanya ke rumah sakit untuk bertemu Dita. Di sana Marissa menanyakan pada Dita soal kehamilan Dita yang sebenarnya. Dia tidak ingin suaminya disalahkan atas kehamilan tersebut. Dita yang takut kepada ayahnya, dia pun tetap berbohong dan mengatakan bahwa Pak Herman yang menghamilinya. Selanjutnya, menceritakan Kinanti penasaran dengan sikap Anita, sedangkan Marissa pingsan di RS dengan kabar buruk. Sebelumnya, Kinanti yang telah bertemu dengan Anita di taman, dia pun menceritakan kepada Eyang Martha. Saat itu, Anita mengusir Kinanti karena dia tidak mau melihat siapapun keluarga Surya lagi. Mendengar itu, Eyang Martha mengatakan kalau semua itu adalah ulah Reno yang berniat balas dendam. Sebelumnya, Kinanti terlihat menggendong Nayaka sambil melamun di pinggir kolam berenang. Tanpa sadar, Kinan hampir terjebur ke kolam berenang karena melamun memikirkan perubahan sikap Anita saat bertemu terakhir kali. Beruntung Eyang Martha melihat itu dan memanggil Kinanti agar tidak sampai jatuh ke kolam. Lalu Kinanti pun menceritakan kepada Eyang Martha karena tidak bisa berhenti memikirkan Anita. Eyang Martha merasa sedih dan berharap keluarga bisa kembali bersatu seperti dulu. Terima kasih telah menonton channel Syifa Official.